lifetime warranty itu untuk baterai masih bisa didapatkan selama bulan Agustus. Dengan angsuran cuma sekitar 6 jutaan untuk 5 tahun. Potong-potongannya nih yang kita suka nih ya, masyarakat Indonesia tuh pasti concern banget sama potongan-potongannya. Widih, dengar-dengar nih kayak motor yang ada turbo-turbonya itu lah. Kalau misalnya serius, telepon aja nomor yang tadi, langsung mau ketemu, mau bahas mobilnya. Tres Auto lagi mampir nih ke Gili Kebonjeruk. Dan kali ini gue ditemenin sama siapa? Joseph, Apa kabar nih? baik banget. Baik banget ya. Kita mau ngebahas banyak soal Gili. Ada promonya apa, harganya berapa, lagi menariknya apa nih. Dan apa aja yang Sobi tuh dapetin kalau misalnya Sobi beli salah satu unit dari sini. Ya. Seru banget. Sebelumnya, kalau misalnya Sobi mau ke sini, alamatnya di mana? Kita ada di Jalan Panjang nomor 9A. Pokoknya kalau dari Pondok Indah lurusannya mau ke Dan Mogot. Ke Dan Mogot. Jakarta Barat masuknya ya? Betul. Oke, kalau misalnya mau Google Map tinggal cari aja Gili Kebonjeruk langsung nyampe ya? Langsung nyampe. Oke, nomor telepon bro berapa? Nomor telepon untuk kantor kita. Enggak, langsung mau dihubungin. Siapa tahu mau minta Sherlock gitu. Oke, menarik. Itu kayaknya bakal pakai nomor telepon SUV saya. Oh oke, jadi langsung ke nomor supervisor langsung ya. Nanti nanti kita taruh aja di sini. Semua promo yang ada di sini screenshot aja, klaim itu pasti bisa diklaim. Nah, mantap. Oke. Nah, menariknya adalah Gili itu sendiri kan sebenarnya brand yang bukan anak baru. Benar, setuju. Ya kan? Mungkin di Indonesia lumayan baru dan belum terlalu kelihatan banyak di mana-mana, tapi lagi gencar-gencarnya ekspansi nih. Yap. Lagi buka di mana-mana ya. Betul. Salah satunya di Jalan Panjang ini. Betul. Kalau di China-nya sendiri kan penjualannya yang gue lihat nih secara data itu nomor 1 ya. Yang pas baru-baru ini aja dia berhasil mengalahkan rival terberatnya. Betul. Gila ya. Betul. Karena gue sih ngelihat dari Gili sendiri, mereka tuh memang nggak main-main. Kayak misalnya dari ngelihat kualitasnya, itu bener-bener kualitas yang premium banget dan harganya super bersaing. Bener kan? Betul. Nantiin aja produk-produk yang baru selain iX5 dan mungkin kayak pabrik atau apa itu juga dinantiin karena bisa aja datang dengan cepat gitu di sini ya. Betul, sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Kalau sekarang di sini kan baru ada iX5. Betul. Sebentar lagi nanti datang tuh yang apa nih tipenya? Kita bakal kedatangan Starray yaitu PHEV dan juga satu lagi Starwish atau yang kita namain di Indonesia tuh iX2. iX2, oh iya kecilannya jadi lebih kecil, lebih compact lagi. iX2 itu Starwish. Harganya pun sebenarnya belum keluar ya? Belum keluar sih, namun digadang-gadang Starwish ini akan keluar dengan harga under 300. Under 300, mobil kecil yang ekonomis nih. Mobil kecil ekonomis, tapi dia legroomnya udah dicoba semua orang sih, sangat memuaskan. Wah, lega banget ya. Betul. Oke, kalau yang PHEV-nya, tadi apa Starray ya? Starray. Kalau Starray sendiri, lebarnya atau besarnya gitu ya, lebih gede nggak dari iX5? Dia agak lebih panjang sedikit, mungkin di sekitar 10 cm, tapi secara keseluruhan mirip banget sih. Mirip banget sama iX5 ini, betul. Cuman dia bukan cuman listrik doang, tapi bisa pakai bensin juga gitu ya. Setuju. Wah, jadi dua-duanya bisa menjadikan suatu tenaga. Iya, dua-duanya bisa jadi satu tenaga, terus bisa iritnya kayak listrik juga, tapi nggak ngerepotinnya kayak mobil konvensional. Setuju. Itu keren banget. Nanti kita nantiin harga-harganya juga. Kalau yang PHEV ada gadang-gadangnya berapa nggak? Belum dapet info nih. Belum dapet info. Segera mungkin deh aku info. Siap. Kalau misalnya ada, nanti kita main lagi ke sini buat nyobain pastinya. Pastinya. Nah, tapi kita sekarang bahas aja dulu yang udah ada nih di depan mata kita. Wah, yang hitam sama yang abu-abu. Mau di depan yang mana nih? Kayaknya yang hitam aja, sini bro. Silakan. Lo di sini. iX5 ini berarti cuman keluar satu tipe juga ya? Ya, yang di sini adanya yang Pro. Yang Pro. Ya. Oke, untuk harganya kita langsung cantumin di sini. Nah, ini harga OTR. Tuh. Tapi kan ada potong-potongannya nih yang kita suka nih ya. Masyarakat Indonesia tuh pasti concern banget sama potongan-potongannya. Widih. Tuh. Ada kira-kira nggak segede apa nih? Mungkin segede motor gitu?
Kan gue iseng ya nanya ya. Nggak Menarik boleh banget. nyebut. Kita nggak boleh Menarik nyebut. banget. Cuman denger-denger nih, kayak motor yang ada turbo-turbonya itu ya. Kalau misalnya serius, telepon aja nomor yang tadi, langsung mau ketemu, mau bahas mobilnya. Oke, itu tadi harga cash, kira-kira aja. Nah kalau misalnya yang mau kredit, kira-kira lu ada nggak hitung-hitungan DP-nya nyediain berapa, angsurannya berapa, yang bagus gitu hitungannya? Wah, ada banget nih. Ada. Thank you banget udah nanya. Jadi kita tuh lagi ada program di mana lifetime warranty itu untuk baterai masih bisa didapatkan selama bulan Agustus. Oke. Nah, untuk misalkan kredit itu ada program 0%. 0%. Atau bisa juga 160 juta rupiah itu TDP-nya Oke. dengan angsuran cuma sekitar 6 jutaan untuk 5 tahun. Berarti itu tuh done ya. Jadi lu bayar 160 juta cash buat DP-nya, terus tinggal diangsur 6 jutaan selama 5 tahun. Bener banget. Oke, itu jadi gambaran tuh. Tadi lu mention juga soal lifetime warranty. Gue pengen coba kulik sedikit. Boleh. Berarti garansinya itu lifetime Baterainya? untuk baterai. Betul. Kalau untuk mobilnya sendiri kayak yang lain-lainnya ada beda lagi. Itu semua part-part ini akan ada listnya, warranty-nya. Itu beda-beda semua sih. Oh, oke. Tapi in general, misalnya kayak mobilnya sendiri ada nggak sih? Ada, itu lebih ke motornya mungkin, Motornya. motor penggerak listriknya, habis itu ada yang di lampunya depan belakang, itu juga Tapi ada list-listnya. semuanya ada listnya dan ada garansinya ya? Ada garansinya, nanti untuk customer pasti kita kasih listnya, jadi ada terdata gitu. Oke. Kalau misalnya Sobinya pengen servis gitu kan, atau amit-amit ada accident gitu, Ya. apakah di sini udah ada tempat buat servisnya? Oke, tenang aja. Untuk perbengkelan kita lagi tahap pembangunan yang bener-bener sebentar lagi udah akan kelar. Oh, Jadi oke. kalau misalkan ada kenapa-napa tinggal datang aja. Tinggal datang aja. Jadi nanti di sini tuh akan jadi showroom 3S ya. Benar. Jadi ada penjualannya juga, sales, ada servis, Betul. dan spare part. Jadi Lengkap lengkap banget. Sobi nggak perlu khawatir. Iya. Oke, menarik juga. Kita coba lihat, kan harga tadi udah, servis dan warranty juga udah. Kita coba lihat apa sih yang bisa Sobi dapetin dari harga tersebut gitu. Mobil ini tuh punya fitur unggulan tuh apa aja. Mulai dari depan aja nih kita ngelihat ya. Berarti mesin di sini, motor-motor listriknya ya. Betul. Lu kalau ngetok mobil-mobil brand Cina nih ya sekarang, jauh kayak lebih berkualitas daripada mobil-mobil Jepang. Mohon maaf nih ya. Maksudnya kayak kokoh gitu. Lampu semua udah LED tentunya ya. Udah LED, ini ada sensor-sensor parkir juga. Kita coba ke bagian samping. Ke samping, sini bro. Nah ini. Pelek, ini bener-bener keras banget dan bukan cover-cover ya. Bukan cover-cover, pastinya dual disc brake. Udah keren. Nah ini tempat pengisiannya. Betul. Nah, di sini ya. Ini bisa support fast charging juga dong. Betul. Kalau misalnya dari pengecasan gitu, yang fast charging itu berapa lama? Dia fast charging itu dari 30% hingga 100% itu sekitar 20 menitan aja. 20 menitan kalau di SPKLU yang fast charging. Iya, yang fast charging. Kalau di rumah, misalnya dia pakai wall charging, itu berapa lama? Itu misalkan dari 20 ke 100 itu 100 dari 20% ke 100% itu mungkin dimakan di 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam, berarti normal-normal aja. Kapasitas baterainya berapa dia? Dia di 60 kWh ya? betul, di 60, berapa kWh. Jadi pengecasannya juga udah cukup cepat. Betul. Wall charging dapat? Wall charger dapat. Dapat. Jadi dapat yang portable juga pastinya. Betul. Sama wall charger Wall buat di charger rumah dapat. juga udah di-include. Betul, sudah include. Oke, kita ke samping. Silakan. Samping ini udah cakep dan ini tipe bukan handle-nya begini ya. Ini kalau buka dan tutup pintu mobil berkualitas ya Sobi bisa dengar sendiri gitu ya. Enak banget. Berat. Nanti sebelum kita masuk ke dalam, kita coba lihat ke bagian belakang dulu. Ini lampunya kalau nyala juga cakep. Bukanya di bawah sini ya. Ya, benar. Rata-rata semua sekarang udah dikasih power back door. Dulu itu fitur yang sangat mewah ya. Sekarang semua mobil kayaknya udah dikasih, hebat banget.
Ini space bagasinya menurut gua udah cukup luas. Di belakang juga ada subwoofer. Karena ini udah dilengkapin sama speaker yang high end banget itu ya. Speakernya merek apa, Bro? Fly Me Sound. Fly Me Sound. Langsung dari Geely. Oke. Nah, ini dia. Jadi udah ada di atas, di bawah pun space penyimpanannya gede banget. Ini sih enak banget loh buat nyimpen-nyimpen. Biasanya kita bawa sepatu, baju cadangan, atau buat apa? Space storage gini tuh sangat ngebantu sekali. Keren ya? Luas ya? Luas banget. Ini luas banget. Langsung tutup aja dari sini. Dan bunyinya sangat halus. Itu gue nemuin di beberapa pabrikan yang Jepang punya nama, itu biasanya bisa berisik gitu ya pas nutupnya aja. Oh iya? Iya dong. Jadi kita coba ngelihat ke baris 2 yuk. Mari. Kita udah di baris 2-nya. Dan gue benar-benar berasa lega ini mobil tuh benar-benar. Karena panjangnya aja berapa? 4, berapa? 4,6 mm. Oh, jadi 4,6 meter mobilnya, wheelbase juga cukup panjang, ini pasti sekitar 2,7 wheelbase-nya itu. Betul. Ya. Jadi lu berasa gitu, di sini tuh lapang, untuk space ke depannya lega, headroom-nya lega banget, ditambah ada panoramik. Ini ada sandaran tangan juga, plus cup holder, udah enak. Kalau kita ngeliat ke samping, ini semua materialnya di samping, itu empuk. Ininya bagus ya, glossy-nya. Dan ini menarik nih. All auto keempat-empatnya. Untuk naik turun. Speaker yang tadi gue bilang itu, totalnya ada berapa, Bro? 16. 16 speaker, jadi udah high end dan lu udah nggak perlu upgrade lagi, suaranya udah pasti mewah. Suaranya itu all around. All around you. Kok kayak iklan gitu ya? Oke. Di bagian belakang juga ada kisi-kisi AC. Plus untuk ngecharge. Yeah. Dikasih dua-duanya tuh. Ada Type-C, ada yang USB. Yang USB juga. Ada tempat buat naruh HP-nya juga. Oke. Nah, ini ya biasalah buat naruh-naruh lagi ya. Cuman lagi di-coverin. Lampu di atas. Cakep ya. Putih begini. Tinggal dipencet aja. Nyalanya pun ada kayak timingnya gitu, kayak ngeredup gitu, cakep. Kita coba ngeliat ke baris depan ya, yang paling menarik. Lagi, Pak. Apa tuh? Dia itu ada kompartmen yang tersembunyi nih. Set ruang rahasia. Ya ampun. Ini buat nyimpen snack, cuy. Iya. Kalau perjalanan jauh atau apa, snack banget ini, enak banget, minuman atau apa gitu ya. Jaket gitu, misalnya kedinginan, wah taruh jaket gitu di sini. Pinter. Betul. Smart, kecil, tapi pinter. Hebat banget. Kita coba ke depan. Silakan. Kita masuk ke baris depan. Dan setahu gue ini ada memory seat-nya ya. Memory seat. Dan yang nanti dia tuh akan langsung mundur sendiri. Nyesuain pas kita mau masuk tuh biar lebih gampang gitu ya. Kiri kanan udah ada memorinya ya. Betul. Enak banget. Sudah lengkap. Udah pasti ini elektrik dong. Elektrik. Kanan kiri juga? Betul. Kanan kiri. Ini fitur yang dulunya juga kayaknya terlalu mewah, tapi sekarang sudah dikasih-kasihin semua ya. Buat mobil-mobil yang harganya tuh ya makin ekonomis gitu. Kita coba ngeliat ke samping dulu ya. Ke samping sini, di sini ada untuk buka tutup kacanya. Yang ini yang tadi udah gue bilang, all auto semua, 4-4-nya. Nah, jadi enak banget. Kita coba ke baris sini. Di sini sepi banget, gak ada apa-apa. Tapi kita langsung dikasih lihat sama si Flamesound-nya ini yang keluar nonjol, jadi kayak desainnya itu unik gitu. Beda banget sama mobil-mobil pada umumnya, sampai ke tengah, sampai ke sampingnya juga. Keren ya. Speaker, tweeter, dan wah, ada semua bener-bener 16 speaker tuh di mana-mana. Jadi bikin suaranya pasti makin surround. Kita coba ngelihat ke depan sini, ini ada head-up display yang nggak semua mobil di kelasnya punya. Head-up display-nya nanti ada apa? Ada info apa aja tuh berarti? Speedometer pastinya kan. Terus kecepatan. Nih, ini contohnya nih. Tuh.
kecepatan maksimal yang boleh ditempuh. Ya, ini bisa diaturnya seperti ini. Layarnya juga gede banget. Jadi layar untuk ngatur semuanya ada di sini juga ya. Betul. Dan ini untuk speedometer kita dikasih juga layar kecil. Ya, udah sangat-sangat membantu lah dan ngelihatnya jadi clean look gitu ya. Ini salah satu yang gue mau mention about Geely gitu. Kayak misalnya, lu patahan-patahan ini, lu ngelihat rapi banget ketemunya. Nut antar nut, itu dari kap, dari luar, pintu, sampai dalam. Ini presisi. Boleh Sobi perhatiin, ini presisi sekali. Punya kualitas yang solid. Ini lu lihat, kalau kaki lu goyangin ke sini, nggak gerak sama sekali. Beda banget sama brand-brand Jepang yang ya kita pakai sehari-hari. Itu benar-benar bisa goyang. Dan ini patahan-patahan di sininya ya. Kalau lu ngeliat, anggap deh kayak mobil Serena gitu. Ini tuh bisa nggak ketemu gitu. Bisa bercerai-berai. Lu ngeliat di sini ada harmoni yang tercipta, keren banget lah. Di sini ada apa aja fitur yang menarik? Kita punya massage seat. Keren. Itu gue suka. Jadi Saya suka sambil massage. mengendarai, kok suka massage? Suka dong. Jadi sambil mengendarai, bisa dipijit dari belakang. Yes. Sebelah tengah ke kanan itu buat yang driver. Dari ke kiri itu buat si passenger. Asik ya. Nah, kita bisa coba nyala. Nah, ini tuh lah langsung ada bisa high, medium, low, dan ada beberapa gerakannya juga. Tuh. Wave walk, wah keren sekali. Gue sebelnya tuh ada satu yang ngasihnya tuh cuman di sebelah doang. Apaan sih? Kenapa gitu? Cuman driver kan yang paling capek ya. Maksudnya kalau di samping capek tidur. Driver kan capek butuh ini. Ini keren banget. Dan bisa didinginin juga ya. Bisa, ada ventilated seat. Ventilated. Keren. Untuk voice command-nya juga gue suka. Karena dia bisa mengerjakan segala sesuatu kayak misalnya tutup sunroof atau nyalain AC, nyalain radio gitu. Dalam waktu yang bersamaan juga ya. Benar. Langsung aja, nggak lemot gitu, nggak lemot. Kita coba ya untuk berkomunikasi. Kita panggil, Hi Geely. How can I help? Close the sunroof. Okay, closing sunroof. Turn off the AC. Agreed. Close all windows. Agreed. Cancel. Okay. Udah beres. Jadi semuanya, aduh kok jadi pengap ya. Hi Geely. How can I help? Open the sunroof. Okay. Open all window. Sunroof. Of course. Cepet. Cancel. Of course. Gerak cepet. Pokoknya, wah ngerti banget nih, keren gitu. Nggak lemot, nggak mantap lah pokoknya ya. Yang penting bahasa Inggrisnya bagus. Yang penting pelafalannya benar. Kalau misalnya agak campur Jawa atau Sunda, jadi agak susah ya, agak susah. Oke, ada apa lagi yang menarik di sini? Kita lihat. Driver setup. Oh, ada convert sport sama eco. Tuh. Energy recovery itu berarti ini ya, pengereman otomatisnya ya. Iya. Bisa di set tuh, bisa high, medium, low, atau auto. Iya. Keren, keren. Lighting udah pastinya bisa auto juga. Bisa. Oh, ini kita bisa ngeliat ambient light-nya tuh, bisa diatur warnanya mau jadi apa. Biasanya ini kalau di mobil-mobil lain kan kita harus pergi ke tukang variasi gitu. Ini enggak, udah dapet. Udah dapet, enak banget. Ini driver assist ya kayak ADAS-nya lah ya. Pokoknya bisa lane keeping assist, pre-collision assist. Itu ada cruise control di atas. Ya, cruise control udah pasti. Ya kalau mobil-mobil sekarang kan, apalagi tadi dilengkapin sama sonar juga. Jadi ada cruise controlnya juga udah bagus. Oh, ini bisa female voice. Ya ampun. Hi Geely. What would you like to do next? Nah, cancel. Okay. Nah, enakan ngomong sama cewek daripada sama cowok. Lebih mengerti. Sebab lu cowok. Nggak gitu maksudnya. Ini, wah displaynya aja lo bisa lihat. Bisa select wallpaper. Dan tadi tuh gue ngeliat ini bener-bener kayak high definition banget ya. Nah, tuh. Gila, keren banget cuy. Dibanding kalau misalnya kita punya, ya balik lagi dibandingin sama yang Jepang-Jepang gitu, nggak sebagus ini gitu untuk tampilan dan kejernihan, yakin gua. Nah,
ini kita lihat kameranya. Kamera 360-nya juga jernih, bisa ngelihat dari beberapa arah. Samping, kalau mau ngelihat gitu ya, ada batu atau enggak. Wah, sabi. Nggak ada duit atau enggak. Itu mah susah Jernih ya? nyarinya. Jernih. Mantap ini. Nah kan, ada debt collector lewat. DC lewat, oke. Jadi kita lihat lagi ada apa aja. Sound. Mode-modenya biasanya. Ini kita lihat. Vehicle speed compensation. Oh, jadi mungkin kalau misalnya semakin kenceng, kan semakin berisik tuh. Betul. Jadi dia akan semakin ngikutin, naik juga. Gitu. Bisa kita off, bisa high. Keren loh. Bahkan dikasih beberapa pilihan. Touch feedback sound. Oh, ini buat ininya. Apa? Bunyi-bunyinya tuh bisa kata atur juga. Keren banget. Wih. Droplet. Droplet. Vehicle alert volume. Oke, standar connectivity. Nah, jadi personal banget my car. Oke. Kalau di sini udah mantep. Ke bawahnya sedikit. Ini tombol fisiknya cuman dikasih sedikit untuk AC. Betul. Nyalain AC, penting. Auto, ini buat ngeluarin sirkulasinya. Ini buat Dia bisa volume. volume ya. Puter-puterannya buat volume. Ini untuk cup holder yang bentuknya unik menurut gua, kan dikasih begini. Plus ada buat kartu-kartu gitu ya. Benar. Di belakang wireless charging. Penempatannya ini ada karet-karetnya tuh di bawah. Jadi makin mewah. Di bawah masih ada tempat penyimpanan buat tas dan segala macem. Di situ ada tempat ngecas juga. Dan ada power outlet. Ke bagian setir. Setirnya unik, palangnya cuma 2. Ini pas dipencet tuh ya kualitasnya tuh enak banget gitu. Kayak mewah gitu, cetek-cetekannya. Dan apalagi untuk pengaturan. Nah, teleskopik pastinya, tapi masih manual ya. Betul. Kalau sennya di mana? Sen ini ya. Oh, kebalik. Berarti ini tipikal yang kebalik sen sama transmisinya. Karena transmisi ada di sini. Betul. Oke. Karena wiper juga di sini ya. Ya. Wiper dan sen disatuin di kiri. Oke, di bagian atas sedikit ada ini. Ini auto dimming nggak? Oh, ini kayaknya auto dimming deh udah. Auto dimming, di atasnya ada lampu yang tinggal di touch aja gini ya. Nih, keren. Di bagian sini ada vanity mirror yang lengkap pastinya sama lampunya juga. Kanan kiri. So far sih, buat sunroofnya berarti ngaturnya cuman bisa dari sini ya, atau dari voice command. Betul. Karena nggak ada pencetatan lagi di sini. Ya. Oke sih, kita coba bikin kesimpulannya deh di depan. Yuk. Oke, kesimpulannya sih menurut gue pribadi memang mobil ini sangat cocok buat ngeramein pasar di bawah 500 juta ya. Kayak worth it banget gitu. Gue ngelihat fiturnya, ngelihat kualitasnya. Itu Sobi boleh banget nyobain sendiri biar tahu. Ini tuh kayaknya kayak mobil-mobil mewah yang hampir 1 M gitu harganya ya. Betul. Kalau misalnya mau test drive, itu bisa kan tapi? Bisa langsung hubungin ke nomor yang tadi. Yang tadi, itu bisa di rumah juga nggak test drive-nya atau di mana? Bisa di sini, bisa diantar ke rumah juga. Bisa diantar juga tuh ya. Jadi mendingan langsung dirasain juga sendiri. Tapi ya menurut gue pribadi ini mobil worth it banget. Fiturnya juga kadang-kadang di pesaingnya belum tentu ada gitu. Di harga segitu masalahnya. Udah gitu mobil listrik, ya udah pasti kan iritnya dapet. Ya kan? Iritnya kita cuma ngecas doang. Kalau dirupiahin itu dibanding mobil konvensional jauh lebih irit. Platnya sakti. Ada biru-birunya itu sakti tuh. Bisa lewat gun gitu ya. Pajak murah juga kan? Pajak hanya 400 ribuan. Pajak hanya 400 ribuan itu yang gimana ya, make sense banget gitu untuk mobil-mobil mewah, mobil kedua, ketiga, keempat gitu. Pajaknya tidak memberatkan. 400 ribu. Bahkan beberapa orang yang udah pakai mobil listrik biasanya 400. Tahun depannya tuh turun jadi cuma 100 ribuan. Itu dia. Gila ya. Jadi
Yang kepengen atau misalnya penasaran, langsung aja kontak nomornya yang di bawah atau di atas itu. Lanjut. Berarti thank you banget bro buat waktunya. Thank you buat sob yang udah nonton. Jangan lupa share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.